Chelsea diterkam Wolves. Sir Jim Ratcliffe beli 25% saham MU. Puncaki klasemen saat Natal, Arsenal kena kutukan, Conte akan gantikan Pioli di AC Milan. Real Madrid tertarik boyong bek tengah Al Nassr. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Wolverhampton Wanderers versus Chelsea berlangsung di Molineux Stadium Minggu 24 Desember malam waktu Indonesia Barat. Hasil akhir laga ini adalah 2-1 untuk kemenangan klub berjuluk The Wolves. Wolves unggul duluan di awal babak kedua melalui Lemina. Doherty menambah keunggulan tuan rumah di menit 90+. Lalu, Nkunku membuat gol hiburan buat The Blues. Atas hasil ini, Wolves naik ke peringkat 11 klasemen Liga Inggris dengan 22 poin. Poin sama juga dimiliki Chelsea. Kekalahan dari Wolves menegaskan kembali satu persoalan Chelsea musim ini. Sang manajer Mauricio Pochettino menyoroti buruknya penyelesaian peluang timnya. Mereka memang sebenarnya punya sejumlah kans bagus, setidaknya 2 dari Nicholas Jackson dan 1 dari Raheem Sterling. Dalam catatan Opta, Chelsea kini sudah melewatkan 36 dari total 57 peluang besar yang didapatkan di Liga Inggris musim ini. Kami perlu mencetak gol kalau ingin menang. Kami sangat kecewa. Chelsea tak cuma kalah dari Wolves, namun juga harus kehilangan 2 pemain penting dalam laga selanjutnya melawan Crystal Palace. Cole Palmer dan Raheem Sterling kena skors 1 laga gara-gara sudah mencatatkan kartu kuning kelimanya musim ini. Belum lagi para pemain yang cedera saat laga itu, seperti Leslie Ugochukwu yang kembali mengalami gangguan pada ototnya. Laga Chelsea versus Crystal Palace digelar pada Kamis 28 Desember nanti. Pada Minggu 24 Desember malam waktu Indonesia Barat, Manchester United mengumumkan bahwa pengusaha kaya Inggris, Sir Jim Ratcliffe, resmi mengakuisisi 25% saham klub. Ada beberapa poin penting dalam kesepakatan MU dengan Ratcliffe sebagai pemilik perusahaan kimia INEOS ini. Poin pertama menyebut bahwa INEOS mengakuisisi 25% saham kelas B dari tangan keluarga Glazer. Selain itu, INEOS juga mengakuisisi hingga 25% dari seluruh saham kelas A. Selanjutnya, MU menyebut bahwa INEOS juga sepakat untuk mengucurkan dana mencapai 300 juta pounds sebagai bentuk investasi untuk klub. Cristiano Ronaldo terlihat hadir di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi untuk menyaksikan pertarungan tinju antara Anthony Joshua versus Otto Wallin dan Joseph Parker versus Deontay Wilder. Sang promotor tinju Frank Warren dalam momen tersebut secara mengejutkan mengumumkan Ronaldo akan segera gabung Arsenal. Dia telah menandatangani kontrak dengan Arsenal. Canda Warren dikutip Football London. Mendengar candaan itu, Ronaldo pun langsung tertawa. Ya, tentu perkataan Warren bahwa CR7 akan join Arsenal merupakan canda semata. Arsenal kini sedang memuncaki klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 hingga pekan ke-18. Kala pimpin klasemen saat Natal, Arsenal ternyata punya kutukan. Dilansir dari Talksport, Senin 25 Desember, setidaknya dalam 5 kesempatan terakhir Arsenal selalu gagal juara saat pimpin klasemen saat Natal. Kesempatan teranyar terjadi pada musim lalu. The Gunners yang berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 saat Natal justru harus gigit jari di akhir musim karena mereka hanya finish sebagai runner-up. AC Milan diperkirakan tidak akan diperkuat Fikayo Tomori setidaknya selama 2 bulan. Itu terjadi setelah tes menunjukkan adanya lesi myontedinos pada bicep femoralis kanan. Sang bek berhenti sambil memegangi bagian belakang pahanya saat bermain imbang 2-2 dengan Salernitana pada Jumat malam. Kini Tomori bergabung dengan Tommaso Pobega, Pierre Kalulu, Malik Thiaw, Marco Pellegrino, Yunus Musah dan Noah Okafor di meja perawatan. Napoli akan kekurangan personil untuk pertandingan hari Jumat melawan Monza karena tulang rusuk Stanislav Lobotka-Rtak dan Nathan membutuhkan perawatan spesialis untuk dislokasi bahunya. Keduanya mengalami cedera saat Napoli takluk dari Roma kemarin. Khusus Nathan, harus dilihat apakah pemain Brazil ini memerlukan operasi sehingga ketidakhadirannya bisa berkisar antara 2 hingga 8 minggu.
Alexis Sanchez kemungkinan tidak akan bertahan lama di Inter Milan. Pasalnya ada laporan Marcelo Gallardo menginginkan penyerang Chile tersebut di Al Ittihad pada bursa transfer pemain pada Januari nanti. Pelatih asal Argentina berusia 47 tahun itu baru saja mengambil alih pekerjaan di Al Ittihad bulan lalu. Dia dikabarkan tertarik untuk menambahkan pemain veteran internasional Chile itu ke dalam skuadnya. Klub raksasa Italia AS Roma diberitakan tinggal selangkah lagi untuk merampungkan kedatangan bek Union Berlin yang sempat lama membela Juventus, Leonardo Bonucci. Bek Gaek Italia itu sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dengan Roma dengan status bebas transfer dari Union pada bulan Januari. Menurut Football Italia, pihak AS Roma dan Bonucci telah terlibat dalam diskusi selama sepekan terakhir. AC Milan tampil inkonsisten musim ini. Kendati begitu, Milan dilaporkan tidak akan buru-buru melakukan perubahan pelatih. Laporan Football Italia mengungkap Stefano Pioli kemungkinan masih akan dipertahankan sampai akhir musim 2023-2024. Tapi bagaimanapun, ada spekulasi yang terus membesar di mana Pioli akan lengser dari jabatan pada musim panas nanti. Jika Milan memang akan berpisah dengan Pioli, maka Antonio Conte, pelatih yang kini masih nganggur, bisa dilirik sebagai penggantinya. Juventus memberikan kabar terkini mengenai cedera Manuel Locatelli dan Alex Sandro. Namun mereka masih diragukan tampil saat melawan AS Roma Minggu 31 Desember nanti. Pasangan ini tampil menonjol saat kemenangan tandang 2-1 atas Frosinone kemarin sore. Locatelli yang bulan lalu menderita patah tulang mikro di tulang rusuknya kembali merasakan sakit di tulang rusuknya setelah tabrakan. Adapun Alex Sandro, meski berhasil menghindari cedera pada ototnya, ia didiagnosis menderita ketegangan pada otot bicep femoralis. Kylian Mbappe tidak akan memaksakan diri untuk meninggalkan PSG pada bulan Januari. Meskipun ada minat transfer dari Real Madrid, menurut laporan Football Espana, dilaporkan bahwa Mbappe belum berencana meninggalkan PSG. Meski kemungkinan keluar pada musim panas masih ada. Awal tahun ini Mbappe mengirimkan surat kepada petinggi PSG yang menyatakan bahwa ia tidak akan memperbarui kontraknya di klub meski ingin bertahan hingga 2024. Bek Liverpool, Costa Tsimikas harus absen lama setelah ia mengalami patah tulang selangkah saat bermain imbang 1-1 dengan Arsenal di Anfield. Hal itu disampaikan Jurgen Klopp kepada Sky Sports. Meski begitu, Klopp tidak mengatakan berapa lama ia akan absen. Sementara itu, Andy Robertson yang mengalami cedera bahu saat bertugas di timnas Skotlandia pada bulan Oktober, diperkirakan baru akan kembali paling cepat bulan depan. Aymeric Laporte musim panas selalu bergabung ke Al Nassr. Tualangan Laporte bersama klub barunya itu terbilang masih dini, akan tetapi laporan Goal mengungkapkan Laporte kini digoda Real Madrid untuk kembali ke Eropa. Akan tetapi di saat Madrid sedang terdesak mendatangkan pemain baru, Al Nassr diyakini tidak bisa diajak kerja sama. Al Nassr enggan melepas Laporte di pertengahan musim ini, lantaran sang pemain adalah komponen penting tim utama. Kabar baik untuk para fans Tottenham. Bek andalan Spurs, Mickey van de Ven dikabarkan telah menunjukkan perkembangan positif perihal kondisi cederanya. Dilansir Sportsmall, pemain asal Belanda itu mengalami cedera hamstring pada awal bulan November 2023. Sempat diisukan bakal absen lama. Ternyata penyembuhan Mickey akan selesai tepat waktu. Kabarnya, Mickey sudah bisa kembali berlatih secara reguler 2 pekan lagi. Itu berarti ia bisa dimainkan di laga kontra Bournemouth akhir Desember nanti. Liverpool dikabarkan tengah memantau satu lagi pemain PSV Eindhoven untuk didatangkan pada bursa transfer musim dingin nanti. Dilansir Mirror, pemain tersebut adalah Johan Bakayoko. Pemain berusia 20 tahun itu tampil cemerlang bersama PSV, dengan ia bahkan telah menjadi pilihan utama di skuad PSV sejak musim lalu. Kabarnya, Bakayoko bakal jadi bintang yang ideal untuk menggantikan Mo Salah yang akan membela Mesir di Piala Afrika mendatang. Pemain sayap Manchester United, Antony, terus mendapatkan sorotan negatif dari para media dan sejumlah pengamat sepak bola. Menurut mereka, Antony belum bisa menunjukkan performa yang setara dengan harganya yang mahal, yakni 95 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Di sisi lain, media Goal mengungkapkan kalau MU era Ole Gunnar Solskjaer pernah memantau sang pemain saat dirinya baru pindah ke Ajax. Kala itu, Antony hanya dihargai 25 juta pounds atau 490 miliar rupiah saja. Tapi, karena Ten Hag memaksa, akhirnya harga sang pemain melonjak tinggi.
Said Benrahma dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar West Ham United. Pemain berusia 28 tahun itu telah kehilangan tempat utama di skuad David Moyes. Oleh karena itu, demi mendapatkan menit bermain yang cukup, ia melihat kemungkinan untuk hengkang di bursa transfer musim dingin. Dilansir Talksport, Lyon jadi salah satu tim yang berminat pada Said. Namun katanya, Lyon akan bersaing dengan beberapa klub Arab Saudi yang juga memantau situasi Said Benrahma. Real Madrid tak henti-hentinya mencari talenta muda berbakat asal Amerika Latin. Setelah sukses bersama Vinicius, Rodrigo, dan yang baru didapatkan yakni Endrick, kini Real Madrid menemukan bakat baru bernama Robert Renan dari Zenit Saint Petersburg. Pemain yang satu ini berposisi back. Ia merupakan pemain bertahan yang tangguh meski masih berusia 20 tahun. Kabarnya, Real Madrid berusaha mencapai kesepakatan pinjaman terlebih dahulu. Barcelona menemui jalan buntu untuk mempermanenkan salah satu pemain pinjamannya, Joao Felix. Katanya, La Blaugrana punya cara jitu untuk tetap bisa memiliki sang pemain di skuadnya musim depan. Dilansir Goal, karena Barca nggak punya uang buat menebusnya. Perpanjangan masa pinjaman pun akan jadi jurus terakhir. Kini, Barca sedang menyiapkan proposal perpanjangan untuk segera dikirimkan ke Atletico Madrid. AS Roma dikabarkan tengah mencari bek baru di bursa transfer Januari mendatang. Kabarnya, salah satu targetnya adalah pemain dari Chelsea. Dilansir Football Italia, manajemen Roma dikabarkan sudah mengirimkan surat resmi kepada Chelsea untuk mendatangkan Trevoh Chalobah. Kesepakatan ini nantinya akan berupa pinjaman hingga akhir musim. Inter Milan kabarnya siap menyaingi Manchester City dalam perebutan pemain muda berbakat milik klub Bruges tahun Bucana. Dilansir Gazeta.it, Inter memanfaatkan situasi City yang bergerak lambat dalam negosiasi untuk menikung di tengah. Kabarnya, pihak Inter sudah melakukan negosiasi tahap akhir dengan sang pemain. Ini tinggal mengatur detail kecil dengan Bruges. Dengan Inter bahkan berani menargetkan kalau kesepakatan akan dicapai di minggu pertama bulan Januari 2024. Sedang berada di puncak performa, pemain-pemain Bayer Leverkusen langsung jadi incaran banyak klub-klub top Eropa. Namun, menurut cuitan Fabrizio Romano, Bayern tak tertarik untuk menjual pemainnya dalam waktu dekat. Dalam cuitan itu, terdapat pernyataan Direktur Olahraga Bayern, Simon Rovers, yang tak tertarik untuk melepas pemainnya dalam waktu dekat. Semua akan bertahan dan bertarung untuk gelar Bundesliga 2023-2024. Menurut cuitan Fabrizio Romano, PSG dikabarkan telah mencapai kesepakatan final untuk mendapatkan pemain muda berbakat dari Brazil. Pemain tersebut adalah Lucas Beraldo. Saat ini, PSG dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Sao Paulo untuk memboyong pemain berusia 20 tahun itu. Usut punya usut, PSG harus merogoh kocek mencapai 20 juta euro atau setara dengan 340 miliar rupiah untuk mendapatkan tanda tangan Beraldo. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!